Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-76. Saudara, situasi dunia yang semakin hari semakin jahat ini seolah-olah membuat anak-anak Tuhan, orang-orang benar itu merasa Allah di mana ya? Kok tidak bertindak? Kok Allah seolah-olah membiarkan kejahatan itu muncul merajalela? Nah, di pasal yang ke-76 dari Mazmur ini kita akan tahu bahwa Allah tidak pernah berdiam diri, saudara. Nah, Allah akan berbuat apa? Tuhan akan melakukan hal seperti apa? Menyikapi dunia yang semakin jahat, kejahatan semakin merajalela ini? Mari, kita akan pelajari Mazmur ini, saudara. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami senangkan Engkau, Yesus, dalam hidup kami. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang adil. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu,
Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, Kau satu-satunya berdiri di tengah kami, penolong Tuhan. Kau hakim yang setia, Kau penguasa. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Hanya Engkau Allah yang besar, hanya Engkau Allah yang dahsyat, hanya Engkau Allah yang berkuasa. Kami akui bahwa Engkau Allah yang mengatasi segala-galanya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau tinggi, Engkau melampaui segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin hari semakin mengerti akan Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menuntun, memimpin, bahkan Tuhan yang mengadili dunia ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus jamah kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Mazmur 76 saudara, Perjanjian Lama halaman sekitar 627. Kita akan membaca 13 ayat ini dan kita akan mendapatkan rema di dalamnya. Judulnya adalah Allah Hakim Segala Bangsa. Nah saudara, ternyata kita punya Tuhan, ya, Tuhan perjanjian Allah kita. Itu adalah Tuhan yang bukan hanya besar, mulia, agung, perkasa, Allah yang melampaui segala-galanya. Ya, itu benar. Tetapi adalah satu pekerjaan Allah ketika dia sedang melihat dunia ini, melihat manusia, dia juga sebagai hakim. Kata hakim di sini adalah yang mengadili, membenarkan dan memberikan anugerah keselamatan kekal kepada mereka yang benar hidupnya, takut akan Allah. Tetapi Allah juga akan menghukum kepada mereka yang tidak taat akan kebenaran Allah. Mereka yang sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat jahat. Nah, dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah Allah sebagai hakim segala bangsa. Ayat 1 demikian firman Tuhan sampai dengan ayat ke-13. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan baiklah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Nah saudara, apa yang kita baca ini sebenarnya sedang memperlihatkan, memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, itu adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Khususnya manusia. Nah, pada pasal 76 ini saudara, kita akan melihat bagaimana si pemazmur ini, ya, si pemazmur ini mengajak pembacanya, termasuk kita ini pada hari ini saudara, pada saat ini. Untuk apa sih? Memuji Tuhan karena kemuliaan dan kuasanya yang mengatasi para penguasa di bumi. Ingat ya, dunia ini memang ada penguasa-penguasa. Ya entah itu berupa pemerintahan, kerajaan, ya itu disebut penguasa-penguasa. Tapi sebaliknya juga ada penguasa yang sifatnya roh, ya penguasa-penguasa di udara yang mempengaruhi manusia. Nah, ketika kita membaca Mazmur 76, kita diingatkan bahwa Allah Tuhan Israel itu, yaitu Allah Yakub itu, Dia yang pegang kendali. Allah yang akan pegang kendali atas semua peristiwa di muka bumi ini. Dan nanti pada akhirnya Dialah yang menghakimi. Dia yang mengambil keputusan. Mana yang akan dikasih anugerah
karena kebenaran, mana yang akan dihukum karena berdosa. Nah, Mazmur ini mengandung janji bahwa Tuhan dengan kuasa dan kemuliaannya akan mematahkan kekuatan para penindas dan menyelamatkan bagi mereka yang lemah akibat penindasan itu. Ingat saudara, salah satu sifat dari penindas adalah merugikan orang lain karena ketidakbenaran yang dia lakukan. Penindas itu membuat orang lain sengsara. Penindas itu membuat orang lain merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Ya, penindas itu. Nah, lewat Mazmur ini ada pengharapan khususnya ya, pertama bagi Israel dan yang kedua bagi dunia yang sedang dalam penderitaan, sedang berkeluh kesah dan menangis serta menantikan keadilan Tuhan. Tadi di awal saya katakan, pemazmur dalam hal ini Mazmur Asaf ini seolah-olah bertanya-tanya, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak melakukan keadilan sekarang juga? Tetapi lewat Mazmur 76 ini kita nggak tahu bahwa akan tiba saatnya Allah tampil sebagai hakim untuk menghakimi segala bangsa. Nah, ini pengharapan, saudara. Ini pengharapan. Dan yang lebih istimewa sebenarnya, yang lebih spesifik lagi, pengharapan ini dimulai dari Israel. Dari Israel. Tadi kita baca di ayat yang kedua. Ya. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Diperkuat lagi dengan ayat ketiga, saudara. Di Salem, Shalom, damai sejahtera atau Yerusalem, tempat di mana bait suci ada, tempat di mana hadirat Allah itu ada. Di Salem sudah ada pondoknya, sudah ada kediamannya, sudah ada bait sucinya. Bahkan secara kuat lagi ditandaskan dan kediamannya di Sion. Wow, kita mengerti sekarang. Ketika anak-anak Tuhan diberikan sebuah kekuatan atas janji Allah, maka sesungguhnya dimulai dari anak-anak perjanjian. Allah akan memulainya. Pengharapan ini akan keadilan Allah ini dimulai dari rumah Allah. Artinya apa? Di tempat kediaman Allah. Nanti Allah akan bertindak adil. Menghakimi. Allah akan melakukan perbuatan yang adil. Dan ternyata dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari Israel. Nanti menyebar sampai ke seluruh bumi. Sehingga apa? Sehingga ketika puncak keadilannya, Yesus datang yang kedua kali. Anak domba Allah, singa dari Yehuda, yang kedatangan pertama kali sebagai juru selamat. Lewat Natal yang kita rayakan. Lewat hari kelahiran Yesus yang kita rayakan, kita peringati itu. Itu kedatangan yang pertama. Tetapi kedatangan yang kedua adalah ketika dia bertindak sebagai hakim lagi. Artinya keadilan ditegakkan. Artinya kebenaran mendapatkan hak berkatnya. Ketidakadilan akan dihukum. Nah ini saudara. Nah ketika Tuhan memulai dari rumahnya, dari Israel, dari Shalom atau Yerusalem ini saudara. Kerajaannya di Sion itu bukanlah pembatas bagi kuasanya di bumi. Artinya begini, tidak hanya di lingkungan wilayah Sion saja. Tidak hanya di wilayah Yerusalem saja, tidak hanya di Israel saja, tetapi keadilan Allah akan berlaku di seluruh muka bumi ini. Tetapi dimulai atau jembatannya, penghubung antara keadilan Allah dari umatnya kepada bangsa-bangsa dimulai dari Israel.
Dari Israel nanti keadilan Allah akan dinyatakan. Dari Israel nanti berkat-berkatnya akan sampai ke seluruh bumi. Ini saudara. Makanya kita jangan kaget, jangan heran sampai kita tidak tahu apa-apa. Semua peristiwa di dunia ini dimulai dari peristiwa yang ada di kotanya Allah, Israel atau Yerusalem, termasuk keadilannya. Nah, dari sini sebenarnya ada tugas berat bagi umat pilihan. Ada tugas yang menanti bagi Israel. Apa itu? Israel mengemban misi Allah atas keadilan. Ini konsekuensi Israel menjadi umat pilihan, biji mancanya Tuhan, menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Sampai-sampai firman datang pertama kepada mereka, juru selamat pun lahir di tengah-tengah bangsa ini. Mereka punya tugas. Ada misi yang harus mereka emban. Israel memegang peranan yang sangat penting bagi hadirnya keselamatan dan keadilan di bumi. Ini pengertiannya. Bagaimana Allah terkenal di Yehuda. Bagaimana namanya masyhur di Israel itu. Selalu mengandung implikasi. Kalau orang dikasihi Tuhan, kalau orang diberkati Tuhan, kalau orang mendapatkan keadilan dari Tuhan, tujuannya apa sih? Supaya lewat kehidupan mereka, berkat Allah tersampaikan kepada bangsa-bangsa. Supaya lewat kehidupan mereka, keselamatan dan keadilan Allah sampai ke seluruh bumi ini. Ini harus kita mengerti, saudara. Nanti pada saatnya, ketika juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus, mengadili orang hidup dan mati, ya, dunia akan tahu tidak ada lagi sosok atau pribadi yang sebesar dia, seadil dia, semulia dia, seagung dia, tidak ada lagi. Nah, inilah misi Israel. Karena Israel punya relasi yang khusus dengan Tuhan. Israel punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Itulah sebabnya, maka ketika Israel diberikan keadilan oleh Tuhan, ketika Israel ditolong oleh Tuhan, Israel dalam hari ini adalah umat-umat pilihan, diberkati, dipulihkan, dibela Tuhan, maka mereka harus menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya kejahatan sirna dari muka bumi ini. Supaya apa lagi? Keadilan kepada orang-orang yang lemah dan tertindas, orang-orang yang direndahkan oleh orang-orang yang tidak adil itu, mendapatkan keadilan dari Tuhan. Itu misi. Nah, Mazmur Asaf ini memberikan sebuah gambaran bagaimana pengharapan Israel terhadap hadirnya Tuhan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya Mazmur mengingatkan, nantikan itu. Nantikan itu dengan apa? Kesetiaan, kesabaran, kesediaan diri untuk dipakai Tuhan. Ada satu hal yang penting harus kita mengerti, saudara. Begini, ketika pemazmur bilang bahwa Tuhan yang rumahnya ada di Salem. Ya, Tuhan yang rumahnya ada di Yerusalem akan mengadili seluruh bumi dan berkuasa atas segala penguasa. Saudara tahu? Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu bukan impian kosong. Firman Allah itu pasti digenapi. Oleh sebab itu, ya, di tengah penderitaan dunia yang sedang terjadi ini, pemazmur minta, hei orang Israel, percayalah, berimanlah. Kalian punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia adil, dia akan menghakimi orang yang berbuat jahat. Nah, berita ini bukan hanya pada masa pemazmur mengucapkannya.
tetapi juga sampai lintas generasi, keturunan demi keturunan bangsa Israel, sampai dengan kita sebagai Israel rohani ini. Kita punya Tuhan yang sama, yang mampu memberikan upah, keselamatan, kemuliaan bagi mereka yang taat dan setia. Sebaliknya, Tuhan yang sama juga yang akan menghakimi dengan adil para penindas-penindas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan sangat jahat, nanti akan mendapatkan upah dari Tuhan. Dan ini saudara. Jadi selain sifat atau karakter Tuhan yang penuh kasih, ya, Tuhan yang kelemah lembutannya itu dapat kita rasakan, hadiratnya dapat kita nikmati, Dia juga sebagai hakim yang adil. Nah, kita tahu Allah itu hakim yang adil karena kita baca firman ini, kita belajar firman ini. Sebab dalam Alkitab, kebenaran Allah itu dinyatakan lewat hukum-hukumnya. Sekali lagi, saya ulang ya. Di dalam firman Allah ini, dalam Alkitab kita ini, kebenaran Allah itu dinyatakan lewat hukum-hukumnya. Bagi perjanjian lama, lewat hukum Taurat. Khususnya bagi orang Israel, Taurat itu bagi orang Israel. Tetapi kita sebagai orang-orang perjanjian baru, ya, di mana kita menjadi milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani, maka bukan hukum Taurat lagi yang akan memimpin kita, tetapi hukum kasih. Hukum kasih inilah yang merupakan intisari hukum Taurat. Hukum kasih ini intisari hukum Taurat dan perwujudan kebenaran Allah yang bersifat universal. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ini tujuannya, Mazmur 79 ini dulunya hanya untuk orang Israel. Yang diberikan pewahyuan oleh Allah, kebenaran Allah dinyatakan lewat hukumnya, yaitu hukum Taurat. Dan itu khusus, eksklusif bagi bangsa Yahudi, eksklusif bagi putri-putri Sion atau orang-orang yang diberkati pada waktu itu. Namun pada zaman kita ini, firman Allah tidak berubah. Firman Allah ya dan amin. Namun hukumnya bukan pakai hukum Taurat lagi, tetapi hukum kasih. Kenapa? Karena Tuhan sekarang membuka pintu karya keselamatan. Memberikan keadilan bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi sampai ke penjuru bumi. Akhirnya kan sampai kepada kita juga. Nah, inilah yang merupakan pernyataan kasih dan keadilan Allah lewat hukum kasihnya. Ingat ya, sekali lagi ya, supaya kita ngerti betul itu. Perjanjian lama itu pakai hukum Taurat. Perjanjian baru, hukum kasih. Nah, di dalam hukum kasih itu dan hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, saudara, kalau nanti kita sampai kepada mempelajari bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menyatakan begini, hati nurani itu juga tempat kebenaran Allah. Yang dinyatakan bagi mereka yang tidak memiliki hukum Taurat tertulis. Kalau sampai nanti di kitab Roma, saudara, atau surat Roma, Paulus menyurati orang Roma. Hei orang Roma, orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, artinya non-Yahudi, non-Israel. Mereka itu memakai hukum yang ada di dalam hati nuraninya. Itu jelas sekali. Tapi entah hukum Taurat, hukum kasih, yang menuntun manusia kepada lewat hukum Allah yang ada dalam hati nurani manusia, dua-duanya itu menyatakan bagaimana Allah berkuasa, Allah berdaulat, Allah menjadi hakim yang benar di tengah manusia dunia ini. Oleh sebab itu saudara, mari mengagumi Allah, mencintai Tuhan, mengasihi Yesus, ya. Hidup di dalam kebenaran itu harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Kalau dulu Allah tinggal di pondoknya di Yerusalem, sekarang Allah tinggal di dalam pribadi kita masing-masing.
Supaya kita tidak dihakimi bersama-sama dengan orang fasik dunia ini. Ayo cek hatimu, cek dirimu, cek hati nuranimu. Apakah engkau tetap setia pada posisi tetap menghamba kepada Yesus? Tetap hidup dalam kebenaran? Tetap melayani Tuhan atau melayani di luar Tuhan? Apakah kita tetap menghamba kepada kebenaran atau kita menghamba ketidakbenaran? Karena suatu kelak nanti hakim yang adil bukan hanya mengadili orang Israel, tapi akan mengadili seluruh bangsa di muka bumi ini. Allah adalah hakim yang adil yang tidak dikendalikan oleh apapun dari luar. Allah tidak bisa disogok, tidak bisa dipengaruhi. Allah tidak bisa dibeli oleh manusia dengan harga berapapun. Dia Allah yang mandiri. Dia tidak bisa dibeli. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan manusia. Bahkan dia tidak bisa ditekan oleh apapun juga. Atau ancaman. Nggak akan mau. Siapa yang bisa mengancam Allah? Sebab dia adalah pemilik alam semesta. Langit dan bumi menjadi saksi keadilannya. Pengadilannya atas bangsa-bangsa pasti benar. Dan vonisnya pasti adil. Nah, peringatan buat kita saudara. Ayo, kita punya Tuhan yang kayak begitu tuh. Punya Tuhan yang betul-betul mandiri, tidak bisa dikuasai oleh siapapun juga karena dia maha kuasa. Kuasa mana lagi yang bisa menguasai Allah? Wong dia maha kuasa. Oleh sebab itu, Tuhan menuntut kita lewat Mazmur 17 ini. Siapa yang menjaga hidupnya benar, takut akan Allah, menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupannya, di dalam ruang lingkup kehidupannya. Ya saudara? Nggak perlu takut kepada Tuhan. Nggak perlu takut terhadap keadilan Tuhan. Kapanpun Tuhan mengadili dunia ini, selama kita tinggal di dalam Dia, udah pasti hidup berkenan, diberkati, diselamatkan, dan tidak akan dihukum. Tetapi harus tinggal di dalam Dia. Artinya tadi itu mengasihi, menjaga hidup tetap benar. Ya, kalau dalam Wahyu itu dikatakan menjaga pakaian tetap putih bersih. Dengan demikian, kapanpun Allah mengadili dunia ini yang dimulai dari umatnya, Israel, Sion, umat perjanjiannya, kita nggak perlu takut. Sebab kalau kita hidup benar, Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dan itulah Mazmur 76 tentang Allah hakim segala bangsa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memilih kami. Tuhan yang menetapkan kami menjadi umat kepunyaannya. Dan melalui kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah gambaran bagi kami. Siapa yang dipilih Tuhan? Siapa yang mendapatkan anugerah Tuhan? Siapa yang menjadi umat pilihan Tuhan? Tuhan minta supaya hidup mereka adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak, Allah tidak akan pernah menyayangkan umat pilihannya. Kalau berbuat dosa, pasti akan dihukum Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Itulah Tuhan yang akan menghakimi segala bangsa ini. Sampai dengan kami umat perjanjian baru ini ya Tuhan. Kami tahu sekarang firman ini berlaku terus, progresif, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, supaya kami tetap mengingat tentang hakim yang adil itu. Kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan, kami gak perlu takut lagi. Sebab Tuhanlah pembela kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Kami mengerti sekarang, kami adalah umat perjanjian. Kami hidup dalam kebenaran, supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan firman Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya.
bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.